Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini mata kuliah CRM ya session yang ke-6 ya. Seharusnya ini session yang keempat ya. Ini saya sampaikan di session yang ke-6 ya, yaitu mengenai 4 tipe CRM. Ya, ini pembahasannya pertama strategi CRM, operasional CRM, analytical CRM, kolaboratif CRM ya. Nah, jadi sebelum kita bahas mengenai 4 tipe CRM ini, kita akan bahas mengenai 8 karakteristik dari CRM. Yang pertama ini mengenai teknologi CRM ya. Nah, di session yang kemarin kita sudah bahas ya teknologi CRM. Yang kedua, CRM metric. Nah, CRM metric ini kaitannya dengan pengukuran kinerja ya dari CRM tersebut ya, sehingga ini dapat digunakan sebagai sudut pandang untuk perbaikan baik dari sisi internal dan eksternal. Selanjutnya ini CRM information ya. CRM information ini memiliki fungsi untuk penyediaan sumber-sumber data, tentunya di sini yang dapat terpercaya untuk perusahaan ya, dan juga bisa untuk customer atau public, di mana data-data ini akan diolah menjadi sebuah informasi ya, sebuah informasi yang bisa digunakan oleh masing-masing bagian ya, baik itu bagian operasional, manajer maupun untuk bagian strategis ya. Terus yang keempat ya, CRM strategis. Nah, ini CRM strategis ini penyediaan data ya yang dilakukan oleh CRM untuk sebuah keputusan strategis ya, misalkan dalam melakukan pengembangan produk baru ya, dalam melakukan sebuah keputusan untuk kenaikan harga produk ya, atau sebuah strategi baru untuk pengembangan dari cabang ya, kantor cabang. Ini masih banyak ya strategi-strategi yang ada di dalam karakteristik utama CRM ini ya. Terus yang kelima ini kaitannya dengan CRM vision ya, ini untuk membantu perusahaan dalam mengkaji kembali ya visi misi perusahaan ya, dalam kaitannya dengan tujuan perusahaan ya, untuk menciptakan sebuah value ya, strategi perusahaan ya, yang kaitannya dengan pengelolaan customer. Terus yang keenam kaitannya dengan organisasi collaboration ya. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana perusahaan berkolaborasi ya dengan pihak internal, dalam ini masing-masing departemen, maupun dengan pihak eksternal. Nah, hal ini kaitannya dengan pemerintah, masyarakat ya, maupun kerjasama antar perusahaan di sini ya, mitra bisnis ya, supplier ya, ini. Terus CRM proses ini kaitannya dengan bagaimana CRM berperan untuk menyediakan penjelasan mengenai proses-proses yang ada di dalam perusahaan melalui ketersediaan data. Tentu ini data ini harus tersedia ya. Terus juga kemampuan untuk mengelola ya, menganalisis ya, sehingga diolah menjadi sebuah informasi ya, itu sehingga menjadi sebuah kegiatan yang kontinu, rutinitas ya, customer life cycle ya, siklus hidup dari sebuah CRM. Terus yang ketujuh ya, yang kaitannya dengan konsisten ya, value customer experience ya, ini kaitannya dengan ketersediaan data-data ya pada CRM. Untuk apa di situ tujuannya? Untuk mengetahui lebih dalam ya mengenai pengalaman dalam mengelola pelanggan ya, experience dari pelanggan yang meliputi market position ya, di sini nilai proposition ya bagi perusahaan dan pelanggan ya, sehingga di sini dapat tercipta sebuah konsistensi ya layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya, customer di sini. Nah, itu 8 karakteristik utama ya. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana karakteristik dari CRM ya, ini ada di
8 ini ya, adanya teknologi, adanya metrik CRM ya, adanya CRM information, CRM strategi, CRM visi CRM-nya ya, kolaborasi organisasinya ya, proses CRM-nya, dan konsistensi dan ketersediaan data ya. Selanjutnya baru kita masuk ke 3 proses utama CRM tersebut ya. 3 proses utama CRM tersebut ini di sini dibagi 3 ya. Pertama, proses untuk mempertahankan hubungan baik ya dengan pelanggan ya. Dengan cara apa? Bisa dengan cara cross selling maupun dengan upselling ya, seperti di session sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang kedua, yang kaitannya dengan memperoleh pelanggan baru ya, ini memperoleh customer baru ya, menyediakan layanan yang lebih baik ya. Di sini intinya menyediakan layanan yang lebih baik, menyediakan informasi dan akses informasi ya, melakukan inovasi. Tentu ini kaitan dengan memperoleh pelanggan baru ya. Yang ketiga, ini kaitannya dengan proses mempertahankan pelanggan ya, proses retain. Nah, ya melalui apa? Melalui pengelolaan SDM ya, tentu SDM-nya dikelola, ya di maintenance, jadi skillnya diolah ya, ditambah sehingga dia mempunyai kualitas, sehingga itu bisa menunjang ya untuk dimanfaatkan ya, atau ditunjang dengan skill, sehingga itu bisa menggunakan bisa digabungkan dengan fasilitas penunjang ya. Tentunya ini ditunjang oleh teknologi informasinya ya. Bagaimana SDM bisa di training atau dilatih dengan adanya sebuah aplikasi baru misalkan ya. Nah ini, jadi tidak hanya mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, tapi bagaimana memperoleh pelanggan baru ya. Terus bagaimana di sini ya mempertahankan pelanggan ya, ini ya. Jadi hampir ada kemiripan ya di sini, proses exchange dengan proses retain di sini ya. Kalau ini kaitannya, kalau yang proses exchange ini kaitan dengan mempertahankan hubungan baik ya dengan pelanggan. Kalau yang proses retain ini mempertahankan pelanggan ya. Oke, kita lanjut lagi. Masuk di 4 tipe karakteristik dari CRM tadi ya. 4 tipe. Yang pertama kaitannya dengan strategic CRM ya di sini. Ya, strategic CRM ini berfokus pada data-data pelanggan. Untuk apa di sini tujuannya? Untuk kebutuhan informasi dan pengetahuan, knowledge ya. Jadi strategic CRM ini juga biasa disebut dengan customer centric CRM atau CRM yang berorientasi kepada data-data pelanggan untuk memperoleh apa? Memperoleh informasi, pengetahuan ya mengenai pelanggan. Yang tujuannya nanti adalah untuk sebuah keputusan yang strategis ya. Tujuannya juga untuk bagaimana caranya bisa mempertahankan customer di sini. Terus juga ada operational customer ya. Nah, operational customer ini kaitannya dengan kegiatan sehari-hari CRM yang berfokus kepada proses operasional ya, pelayanan. Tentunya di sini melibatkan pelanggan ya, bagian pemasaran ya, pelayanan, bagian marketing, bagian customer service ya, bagian teknik support ya, karena ini kaitannya dengan operational CRM ya. Nah, operational CRM ya bisa juga dengan menggunakan alat bantu ya, seperti service automation ya, yang kaitan dengan pelayanan service ya, bisa dengan menggunakan customer center 24 jam ya, bisa dengan aplikasi chatbot ya, itu pelayanan 24 jam melalui chatting ya, itu, atau juga bantuan 24 jam ya, itu bisa juga ya. Terus kaitan dengan marketing automation ya. Nah, contohnya adalah aplikasi-aplikasi untuk mengelola customer ya. Nah, seperti kemarin sudah saya sebutkan, ada Zoho ya, ada ERP ya,
Terus juga Salesforce automation. Jadi semua tiga ini adalah otomisasi ya, alat bantu ya untuk mempercepat kegiatan sales, marketing maupun bagian service ya. Ya, itu contoh di sini kalau kita lihat ya, yang kaitannya dengan marketing ya, optimization ya, dengan kaitan dengan marketing optimization. Ini contoh event yang dilakukan oleh marketing yang sudah terdata ya, teragenda ya, dengan menggunakan kalender ya, itu sehingga secara otomatis sistem sudah merecord ya kegiatan-kegiatan marketing yang akan datang ya. Ini tentu di sini ya bisa juga kaitannya dengan pelanggan menanyakan tentang penggunaan layanan e-commerce perusahaan ya, itu untuk bisa dilakukan menggunakan aplikasi ya, menggunakan mobile banking ya, ini terus e-banking ya, kartu kredit ya, maupun jenis elektronik ya, penjualan elektronik lainnya. Itu adalah kaitannya dengan penggunaan layanan e-commerce ya, ini. Nah, masih banyak lagi ya untuk kaitannya dengan marketing automation ya. Dilanjut lagi ya dengan kaitannya dengan analytical CRM ya. Nah, kalau kita di sini analytical CRM ini adalah fokus kepada sebuah analisa ya, kegiatan customer maupun marketing maupun yang terlibat di dalamnya untuk membuat sebuah keputusan, sehingga ini bisa dianalisa ya, lalu menghasilkan sebuah keputusan bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan produk misalkan ya. Ya, jadi sesuai dengan namanya juga analytical ya di sini. Jadi untuk analytical CRM ini ya lebih dikhususkan untuk penggunaan di level atas ya, high level ya, pemegang keputusan ya. Jadi kalau kita lihat segitiga manajemen, yaitu ada operasional, manajer, dan strategik ya, jadi masuk kepada kegiatan strategik ya, analytical CRM ya. Contohnya dengan menggunakan teknologi data warehouse ya, ini business intelligence. Nah, ini adalah bagian dari data warehouse ya. Ya, kalau kita lihat nanti ada gambar yang menjelaskan mengenai analytical CRM di situ ya, di session selanjutnya. Ya, itu jelas. Jadi analytical CRM itu basisnya kepada keputusan strategis ya, ini. Nah, kita lihat di sini strategi CRM berfokus pada data-data pelanggan ya, melakukan pemisahan data serta mengolah data ya. Nah, jadi datanya dulu diperoleh, terus datanya dipilah ya, dipisahkan sehingga mendapatkan data yang sudah difilter, sehingga itu menjadi sebuah konsep data warehouse ya, untuk menjadi sebuah informasi ya. Nah, pengolahan data sudah berkembang ya, karena data sudah besar ya, akhirnya big data menjadi big data ya, besar, lalu diproses menggunakan algoritma ya, algoritma pencarian data ya, pemilihan data dan pemanggilan data ya, ini. Jadi menggunakan konsep data warehouse dan business intelligence ya, untuk kebutuhan informasi ya, yang kaitannya mengenai pelanggan ya. Tentunya ini tujuannya untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan maupun pelanggan dan customer. Nah, sekarang kita lihat operasional CRM ya. Kalau kita lihat di sini operasional CRM ya, ini berfokus kepada kegiatan operasional pelanggan ya, bagaimana memasarkan produk ya, terus bagaimana layanan dilakukan oleh marketing ya, bagaimana teknik penjualan dan layanan yang dilakukan oleh sales ya, dan juga layanan yang diberikan kepada pelanggan ya, service ya, yang kaitannya dengan technical support ya, kaitannya dengan call center ya, ini. Nah, ini tentu di sini ada tiga. Tadi sudah saya jelaskan, ada service automation, marketing automation, sales
force automation ya. Nah ini contoh kegiatan ya service automation ya di sini, membantu perusahaan melalui CRM ya untuk menangani semua masalah dan isu mengenai layanan kepada pelanggan. Jadi di sini meliputi service level management ya, sistem interaktif ya, voice responsive ya, ini automation ya, service automation. Jadi bagaimana perusahaan ya menggunakan teknologi atau sumber daya teknologi ya untuk mengotomisasi ya ini kegiatan service pelayanan ya. Terus marketing automation ya. Nah ini yang kaitannya dengan bagaimana perusahaan bisa membantu bagian marketing ya dengan otomisasi ya. Tentunya dengan alat bantu ya, bisa dengan kegiatan event ya, event based marketing ya dengan teknologi ya. Terus melakukan segmentasi promosi ya. Tentunya dia ada otomisasinya ya. Kalau data pelanggan sudah dapat, nanti ada pemilihan data-datanya baru diperoleh ya, dengan menggunakan aplikasi ya, tentu bisa keluar ya market ya, segmentasi ya, atau market ya dari customer ya, segmentasi untuk orang dewasa ya, segmentasi untuk para pekerja, segmentasi untuk ibu rumah tangga misalnya. Ini marketing mempunyai strategi ya, dengan menggunakan alat bantu teknologi bagaimana mempercepat strategi ya. Yang kaitan dengan sales force automation ya, ini untuk membantu perusahaan melalui CRM ya, untuk menangani semua hal yang kaitan dengan aktivitas penjualan ya, isu ya di sini, terus terminologi seputar penjualan dan solusinya ya. Jadi ada 3 hal yang harus dilihat di sini. Adalah pertama account-nya, account management ya. Nah ini ya, proposal management ya, product configuration ya ini. Nah ini kita lihat 3 domain aplikasi operasional CRM ya. Aplikasi ini kita lihat di sini ya, aplikasi mobile ya. Nah bisa menggunakan aplikasi mobile. Sekarang eranya sudah era mobile, tentu banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis mobile ya, yang kaitannya dengan pengelolaan customer ya. Kenapa menggunakan mobile? Karena mudah untuk digunakan ya, dan juga bisa dikelola ya dengan baik ya, tanpa halangan dari sisi waktu ya, ukuran, berat ya, dan juga kegiatan di sini ya. Nah, terus juga ada aplikasi front office-nya, terus ada back office. Aplikasi front office ini adalah aplikasi garda depan ya, yang berhubungan langsung dengan customer ya, aplikasi yang berhubungan langsung dengan customer ya. Kalau bagian front desk itu seperti call center ya, telepon ya, internet ya, aplikasi data pelanggan. Kalau back office ini kaitannya dengan pengelolaan data-data ya, yang diolah oleh bagian keuangan, oleh bagian sumber daya manusia, yang oleh bagian produksi, sehingga menjadi sebuah produk, baik itu produk jasa maupun produk berupa barang ya. Nah ini analytical CRM ya, tadi sempat saya singgung ya. Ini berfokus kepada analisis data-data pelanggan dan data-data internal perusahaan ya, tentunya yang terkait dengan pelanggan dan transaksi ya di sini. Misalnya dengan kaitannya dengan finansial, pemasaran, penjualan. Untuk apa? Untuk berbagai level ya. Bisa itu untuk pemegang saham, penentu keputusan, untuk bagian analisis maupun pemilik perusahaan ya. Jadi kebanyakan tujuannya adalah pertama untuk bagian level strategis ya, ini pemegang saham ya, penentu keputusan ya, analis ya, pemilik perusahaan ya. Nah ini kita lihat analytical CRM ya, enterprise CRM-nya ya. Di sini ada bagian front office operasional
garda terdepan ya perusahaan dalam melayani atau bertemu langsung dengan customer ya, front office operasional, dan sales system, marketing system, customer service system. Sehingga dari semua kegiatan front office ya operasional CRM ini masuk ke dalam sebuah database ya dengan menggunakan teknologi ya business intelligence, sehingga terkumpul ya menjadi sebuah data ya, sehingga membentuk sebuah back office or analytical CRM ya, sehingga ini bisa menjadi sebuah kolaboratif CRM untuk melakukan pemanggilan data ya, pengolahan data, sehingga data ini bisa dikelola dengan baik menjadi sebuah informasi, baik itu informasi yang kaitan dengan operasional, informasi yang kaitannya dengan manajerial, informasi yang kaitannya dengan keputusan strategis. Ya, selanjutnya ini kolaboratif CRM ya. Tadi sempat kita bahas ya. Ini kolaboratif CRM ini kaitannya dengan kolaborasi ya, perusahaan dengan customer, perusahaan dengan supplier, perusahaan dengan pemerintah, perusahaan dengan perusahaan ya, untuk mencapai tujuan sebuah bisnis perusahaan agar berjalan secara optimal ya. Tentunya dengan pemanfaatan teknologi perangkat lunak komputer ya. Untuk apa di sini? Untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan ya kepada pelanggan maupun kepada pihak ya, customer, pihak supplier, pemerintah maupun masyarakat ya. Ya, ini contoh gambar bagaimana sales ya menggunakan aplikasi ya yang kaitan dengan kolaboratif ya. Nah, ini kolaboratif ya. Di sini ada sales, ada product developer, ada partner, manajemen, marketing, punya kolaborasi ya, sehingga menjadi sebuah sales opportunity di sini ya. Jadi jelas di sini bahwa karakteristik utama kolaboratif CRM adalah adanya pemanfaatan software di sini ya. Nah, ini ada pemanfaatan software di sini ya. Adanya pemanfaatan software ya. Adanya hubungan dengan analytical CRM ya, pada bagian back office operasional ya di sini. Tujuannya apa di sini? Agar tujuannya tercapainya kolaborasi ya. Kolaborasi ya untuk menciptakan kualitas pelayanan pelanggan, meningkatkan kenyamanan pelanggan, sehingga ujungnya adalah loyalitas ya, loyalitas pelanggan terhadap produk ya, terhadap merek atau terhadap perusahaan, sehingga kalau ini tercapai menjadi sebuah peningkatan pendapatan perusahaan ya dari sisi bisnis. Tentu dengan melihat di samping mempertahankan, ada juga strategi untuk mendapatkan pelanggan baru ya. Nah, ini ya. Jadi session untuk hari ini ya mengenai kolaboratif CRM ya. Sampai ketemu di session ke 6 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.